Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih karunia-Nya sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menyelenggarakan acara penamatan siswa-siswi dari TK, SD, dan SMP Pengharapan. Yang terhormat Bapak Pendeta Yohanes, Pembina dan Ketua Yayasan Pengharapan Global, Kepala Dinas atau Kepala Bidang yang mewakili, beserta para hadirin, orang tua, dan siswa-siswi yang kami banggakan. Marilah kita memulai acara penamatan sekolah pengharapan ini dengan penuh sukacita dan harapan. Adapun acara yang akan kita lalui bersama-sama, yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, acara perpisahan. Dan yang terakhir, penutup. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah, yang akan dipandu oleh Kepala SMA. Kepada Kepala SMA saya persilakan. Shalom. Selamat pagi. Annyeonghaseyo. Good morning. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongan dan anugerah daripada Tuhan, sehingga kita boleh hadir bersama-sama untuk mengikuti acara penamatan TK, SD, SMP, Sekolah Pengharapan tahun ajaran 2024-2025. Ibadah ini bukan sekedar perpisahan, tetapi sebuah momen untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang studi dan untuk merayakan masa depan ke dalam tangan Tuhan. Segera kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami menentukan di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, atas penyertaan dan anugerah daripada Tuhan, sehingga kami boleh hadir berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk merayakan penamatan TK, SD, SMP, Pengharapan, Sekolah Pengharapan di pagi ini Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan, bahkan acara ini dari awal pertengahannya boleh terjadi sesuai dan seturut kehendak Bapa di surga. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, semua saya nyebut untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk meresponi pengakuan iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus, kita angkat pujian yang berkata, Yesus hanya pada namamu dalam 3 bahasa. Kita akan doa syafaat kepada Kepala TK. Saya persilakan. Tuhan bersabar dengan baik kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami undang kuasa Roh Kudus berbeda di tempat ini, memberkati acara ibadah kami dan acara perkhidmatan yang akan berlangsung pada saat ini. Tuhan yang berkati tempat ini, Tuhan juga berkati
bersyukur. Amin. Terima kasih. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke Amsal 3 pasal 5 sampai ayat yang pasal ke-6. Baik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu boleh mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Sambil untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, Yesus kami puja dalam doa. Sebagai raja
Bapak di sorga, Bapak di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini. Kami mengikuti kegiatan pengamatan lulusan dari TK, SD dan SMP sekolah pengharapan ini. Kami mau dengar nasihat firman-Mu, berfirmanlah dan Roh Kudus tolong kami. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik semua? Ya, mari kita dengarkan nasihat firman Tuhan. Saya cuma diberi waktu 20 menit. Percayalah, 10 menit sudah selesai. Sehingga cepat-cepat. Hari ini kita mau dengar nasihat firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang hadir dan siswa-siswi, murid-murid dari TK, SD dan SMP yang akan mengikuti pengamatan kelulusan pada pagi hari ini, temanya adalah langkah baru bersama Tuhan, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu hal yang baru yang nanti kalian akan terima dan selama ini sudah diterima di jenjang yang sekarang sudah diselesaikan. TK akan naik ke SD, kemudian SD naik ke SMP. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang harus kalian punya, anak-anak harus punya. Karena mengandalkan kekuatan sendiri itu tidak baik. Mengandalkan hikmat sendiri itu tidak baik menurut Alkitab. Maka itu Amsal mengajar kita, memerintahkan kepada kita, khususnya anak-anak yang akan diadakan pengamatan kelulusan, bahwa yang pertama, percaya kepada Tuhan. Sudah lulus tahun ini, mau naik jenjang yang lebih tinggi, tetap percaya Tuhan. Percaya itu bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada, tapi percaya adalah mengakui, mengimani bahwa Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Itu percaya. Dari pribadi yang dapat diandalkan, artinya begini, dari yang tidak bisa, kamu tidak bisa, jadi bisa. Dari yang kamu nggak tahu apa-apa, jadi tahu apa-apa. Itu adalah percaya. Ini adalah generasi pemimpin masa depan untuk Papua, untuk Papua Tengah, ya, Kabupaten Nabire, untuk Indonesia. Kira-kira 10-20 tahun ke depan, nanti guru-guru kalian, orang tua kalian bertemu kalian jadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Maka itu percayalah bahwa apapun yang nanti kalian pelajari di sekolah jenjang yang lebih tinggi, kamu harus tidak mau, tidak suka, tidak suka, harus dengan Tuhan, harus percaya Tuhan. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Yang kedua, supaya ada sesuatu yang baru dalam hidupmu, ada kemajuan dalam hidupmu, dikatakan di ayat ini juga seperti ini. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita rujukannya di Yeremia 17. Di sana dikatakan begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi sehebat apapun anak-anakku yang kau kasihi,
intelektualnya bagus, tapi kalau mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, Alkitab berkata itu terkutuk. Kutuk itu kira-kira tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kamu punya ilmu banyak, tidak bermanfaat. Seperti itu ya. Jadi tinggalkan bersandar kepada pengertian sendiri. Tetapi lanjutan dari Yeremia 17 dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, supaya hidupmu maju, kamu pintar, kamu cerdas, kamu jenius, prestasimu bagus. Andalkan Tuhan dalam segala hal, bukan hanya di sekolah, di rumah, di luar rumah, dengan papa mama di rumah, adik kakak di rumah, tetap andalkan Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber, pusat, ya, kekuatan yang membuat kamu sukses, kamu berhasil dengan masa depan yang penuh damai sejahtera. Itu hal yang kedua. Kalau bilangnya tidak sampai 10 menit selesai. Lalu hal yang ketiga, Alkitab berkata, akui Dia dalam segala lakumu. Ini sikap, tindakan, perbuatan kita, sikap hati kita dimulai dari sana. Waktu hati kita itu tidak baik, perbuatan-perbuatan kita itu juga tidak baik. Waktu hatimu tidak sehat, maka sikap, tindakanmu, kata-katamu mungkin juga tidak sehat. Contoh-contoh konkretnya misalnya begini, karena dongkol di kantor, di mana sama pimpinan, pulang rumah dia marah, anak maki-maki, caci, segala macam seperti itu. Tetapi saya mau beritahu untuk anak-anak yang sudah lulus tahun ini dari TK, SD dan SMP, sekolah pengharapan ini, akui dia terus dalam belajarmu. Dia belajar rajin, karena tadi saya sampaikan bahwa 10-20 tahun ke depan kamulah pemimpin ganti kami yang sekarang memimpin, baik di pemerintah, di swasta, di gereja, di mana saja. Ketika kamu ditaruh, kamu akan menjadi pribadi yang berbeda, pemimpin yang berbeda, pemimpin yang hebat, sukses, berdampak bagi banyak orang. Pengaruhmu itu positif, kata-katamu juga positif, sikap tindakanmu juga positif. Ketika 3 hal ini dikerjakan oleh anak-anakku semua, orang tua yang hadir maupun Bapak Ibu guru yang sudah setia memberikan, menularkan ilmu kepada mereka selama ini, Alkitab mengatakan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Jalan yang bengkok diratakan. Semua ada halangan, rintangan itu Tuhan halus semua. Kira-kira rancangan celaka Tuhan berubah menjadi rancangan penuh kebaikan. Percayalah, saya sedang berbicara di depan pemimpin-pemimpin yang hebat ini. Ada gubernur di sini, ada bupati di sini, ada kepala dinas, kepala seksi, kepala bidang, ada juga yang bisa jadi menteri dari sini. Ini mereka sedang ada di depan saya ini. Dan Bapak Ibu guru yayasan yang sudah memberikan sumber energi yang kekuatan sekerasnya untuk mendidik, membina, yang menularkan sesuatu ilmu kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memproteksi, melindungi keluarga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ketua yayasan, kemudian instansi terkait dengan itu yang memberikan support. Percayalah Bapak Ibu punya anak-anak yang ada di sini adalah calon-calon pemimpin yang berbeda. Ada nilai-nilai kerajaan Allah, ada nilai-nilai firman Tuhan yang mereka punya. Waktu mereka memimpin, paling tidak keputusan mereka, kebijakan mereka
ada nilai-nilai kerajaan Allah, ada nilai-nilai firman Tuhan. Di sanalah orang lain melihat di kehidupan pemimpin ini memang beda. Kira-kira di nasihat firman Tuhan, tolong kita Bapak Ibu Ketua Yayasan, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan, kemudian para orang tua dan siswa-siswi, murid-murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita sedang berbicara di depan para pemimpin-pemimpin yang besar, pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin-pemimpin yang rendah hati, pemimpin-pemimpin yang berluas. Proteksi, lindungi mereka, dan terima kasih untuk nasihat firman-Mu bagi mereka yang sudah lulus di tahun ini dari tingkat jenjang TK, SD, dan SMP, sekolah pengharapan ini. Firman-Mu menjadi bagian di hidup mereka, orang tua mereka yang hadir, Bapak Ibu guru yang sudah sedia, Bapak Ibu pimpinan yayasan yang selalu memberikan support. Demikian juga Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan yang selalu hadir untuk memberikan arahan. Terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk nasihat firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kepada hambanya ucapkan terima kasih. Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita kumpulkan kepada Guru Yulia untuk mengikuti kita dalam doa bersama. Kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengajar kami, terlebih anak-anak kami di depan Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, dan rekor berkati setiap tangan yang memberi Tuhan, bahkan yang tidak memberi Tuhan, biar Engkau mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan puji yang sangat besar anugerahnya dalam 3 bahasa.
sebelum kita tutup ibadah kita sekali lagi memuji Tuhan, kita angkat pujian yang berkata Maranatha. Mari kita sambut dalam doa. Kami mengakhiri ibadah singkat pengamatan kelulusan dari SD, SMP, Sekolah Pengharapan pada saat ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pulang dan bawa berkat mulai pagi ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini keluargamu diberkati, suami istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, anak-anak yang lulus tahun ini dekat SD, SMP, Sekolah Pengharapan, semua diberkati. Ada masa depan yang baik di tempatmu,
guru-guru diberkati, di yayasan semua diberkati, instansi terkait dinas pendidikan yang datang pun diberkati. Maka di dalam berkat nama Tuhan Yesus, aku berdoa memohon berkat ini, sama-sama kita katakan amin.